يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من علود به سواك عند هلول الهادس العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin Allah salam alaih. wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah, mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir di tempat yang mubarakah ini untuk taklim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Remaja sekalian, mari saja ta'lim kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fiddin wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al muallif hadzal kitab Muhammad Ali al-Khumaidi wa li khususan sahibul maqam al walid wal maghfirlah
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Mohon maaf, bisa dibuka halaman 27 paragraf 3 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumihi fid dharaini amin. Maka kejadian manusia itu ada berlainan dengan kejadian lain-lain makhluk. Kalau hidupnya cuma lahir, hidup lantas mati, maka tak ubahnya dengan hidup hewan. Kalau hidupnya cuma makan, minum, bersetubuh, bersenang-senang dan bermain-main, maka juga tidak beda hidupnya dengan binatang. Maka untuk apakah manusia dijadikan? Pertanyaan ini walaupun pendek dan singkat, tetapi sudah beribu-ribu juta manusia yang telah hidup dan mati di dunia ini belum menemui dan tidak mengetahui jawabannya. Ada yang mengira dia hidup itu buat bekerja sebagai tukang, buruh, tani, pedagang dan lain-lainnya. Sesudah menjalankan pekerjaannya itu, lalu mereka makan, minum, bersetubuh, bersenang-senang dan bermain-main, kemudian mati dan habis perkara. Manusia yang berpendapat begini tidak mempunyai perbekalan apa-apa sesudah matinya. Mereka ini pun sebetulnya tidak mengetahui untuk apa mereka dijadikan. Sekiranya manusia menggunakan segala kekuatan akalnya buat mencari tahu untuk apa dia dijadikan, maka sedikit sekali yang dapat menemui jawabannya yang tepat. Sebab manusia tidak menjadikan dirinya sendiri, bukan pula ibu bapanya menjadikannya. Kalau manusia sendiri yang menjadikan dirinya atau ibu bapanya, tentu mereka tahu untuk apa mereka dijadikan. Seperti kita, kalau membuat sesuatu barang, tentu kita mengetahui untuk apa kita jadikan barang itu. Maka yang paling dekat jalannya untuk mengetahui buat apa manusia dijadikan ialah bertanya atau mencari tahu dari pembuatannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripadanya lah kita akan mendapati jawabannya yang tepat. Apa kata Allah dalam perkara ini? Perhatikanlah beberapa firman-Nya di bawah ini. 2. Manusia tidak jadikan dengan sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turhamun. Quran surat Al-Mu'min ayat 115. Artinya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Artinya, maka apakah kamu menyangka bahwa kami jadikan kamu itu dengan sia-sia dan bahwa kami tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat Al-Quran tadi menerangkan bahwa manusia tidak dijadikan sia-sia dan buat main-main, tetapi dijadikannya buat diberikan didikan dan pengajaran supaya kedudukannya naik ke tingkat yang lebih tinggi daripada keadaan yang semula,
yang tak ubah dengan hewan, kemudian dikembalikan kepada Allah untuk diperiksa amalnya dan diberikan pahala ganjarannya. Keringkasannya, manusia itu dijadikan untuk diberi tugas kewajiban dan akan dibangkitkan hidup kembali buat diberikan balasan daripada segala amal perbuatan yang telah dikerjakan selama hidupnya di dunia. Ya, titik. Remaja sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apakah mereka diciptakan? Untuk apakah mereka dijadikan oleh Allah hidup di alam dunia ini? Termasuk kita semua nih yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tadi telah sama-sama kalian simak bagaimana telah dibacakan kesimpulan daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir ke alam dunia. Ternyata kita ini semua yang diciptakan Allah bukan hanya sekedar diciptakan, tapi ada tujuan di balik penciptaan manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Dan ini harus diketahui oleh kita yang mengaku sebagai manusia. Manusia bukan? Manusia bukan? Kalau kita mengaku sebagai manusia, maka berpikirlah, kita diciptakan oleh Allah bukan atas keinginan kita, dan bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri, bukan pula orang tua kita, tapi yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu. Belum pernah ada sejarahnya manusia bisa menciptakan manusia. Maka ketika kita sudah tahu hal tersebut, bertanyalah diri kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada yang tahu? Kita sudah lama hidup, Allah sudah titipkan akal kepada kita, tapi ternyata kita belum tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dan dari kalimat yang tadi dibacakan, kesimpulannya cuma dua. Berapa? Berapa? Kesimpulannya cuma dua. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. enggak banyak, cuma dua. Tapi jarang sekali manusia yang bisa mengamalkan sesuai dengan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan oleh Allah
adalah untuk mengenal Tuhannya dengan karunia ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dan ini harus dicamkan baik-baik. Karena banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, tapi dia nggak kenal Allah. Dia diciptakan oleh Allah, nggak tahu rasa bersyukur kepada Allah. Banyak nggak? Banyak. Mungkin kita. Jangan dikira orang lain. Raba diri kita masing-masing. Ketika kita sudah tercipta ke alam dunia, diciptakan oleh Allah, benarkah kita mengenal Allah? Dan sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Ini pertanyaan besar sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah, hati-hati kalau ngomong. Orang yang mengenal Allah, hati-hati kalau berbuat. Orang yang bersyukur kepada Allah, enggak pernah lupa dengan Allah, enggak pernah lalai dengan perintah Allah, enggak berani melanggar larangan Allah. Udah begitu? Udah begitu? Mepet. Itu yang pertama. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kenali Allah dengan karunia ilmu yang diberikan Allah. Caranya tiada lain dengan belajar. Ini sok banget kita. Belajar belum, udah jadi manusia, nggak tahu bersyukur kepada Allah, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu dan tidak kenal pun tidak mau belajar. Banyak gak? Banyak. Banyak gak? Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan kita terlahir sebagai manusia, punya tujuan. Tujuannya agar manusia ini menyembah Tuhannya, beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar dijadikan hidup di alam dunia. Nih, lihat firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Kalau bahasa kitanya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kamu sekalian menyangka sesungguhnya kami menciptakan kamu abasan, dengan sia-sia? Ternyata enggak. Allah menciptakan kita punya tujuan. Allah menciptakan kita ada keinginan Allah kepada diri kita sebagai manusia. Awas. Nih yang akan dipertanggungjawabkan. Ketika Allah sudah menciptakan, enggak sia-sia. Lihat, Allah ciptakan kita ini macam-macam bentuknya. Mungkin semua anggota badan sama, tapi lihat kulit warnanya beda. Beda nggak? Beda. Bahkan warna kulit anak dengan orang tua beda, nggak sama. Bentuk rupanya beda. Kenapa begitu? Karena ada tujuannya. Contoh, orang yang pendek Allah ciptakan gak tinggi.
Apa tujuannya? Ngambil barang kalau di kolong gampang. Benar? Benar. Giliran disuruh ngerambet bagian yang tinggi nyerah. Benar? Benar. Bagian siapa? Yang tinggi. Yang pendek op dulu. Benar? Benar. Ada tujuannya, ada maksudnya. Dan Allah ciptakan kita nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan sesungguhnya kamu kepada kami, kata Allah, tidak akan dikembalikan. Jawabannya tidak. Semuanya kita nih yang hidup di alam dunia pada suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, ketika kita kembali kepada Allah, kenal nggak kita sama Allah? Karena banyak, ini lagi sakaratul maut, mau mati, orang yang nggak kenal Allah, menyakitkan. Ada yang ketika sakaratul maut mau dikeluarkan ruh dari badannya, dia menggigit lidahnya sampai berdarah. Selesai? Enggak. Karena rasa sakitnya bagaikan ditimpa 7 lapis langit, pendam ke bawah ke 7 lapis bumi, mirip seperti sutra yang ditarik di atas tumpukan duri. Ini orang yang tidak mengenal Allah. Beda dengan orang yang mengenal Allah. Ketika dia mati dalam nazaknya sakaratnya, senyum dia karena berjumpa dengan kekasihnya, dan itu waktu yang dia nantikan. Kerinduan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa ta'ala. Pengertiannya, jangan sekali-kali kalian menyangka hidup di alam dunia hanya sekedar hidup dan nanti gak bakalan mati. Semuanya bakal Mati. kembali kepada Allah, gak ada yang kekal. Makanya lihat, malaikat Jibril pernah berpesan kepada baginda Rasul, dan pesan ini buat kita semua nih, kalau pengen selamat hidup di dunia dan Akhirat. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul? Ya Muhammad, Allah salim alaihi. isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbub man syi'ta fa innaka mufaraqatun, wal ma'ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Nih kata malaikat Jibril alaihis Salam. ngerti? Enggak. Ngerti? Enggak. Yang pertama malaikat Jibril berpesan, isma syi'ta, hiduplah engkau Muhammad sesuka hatimu. Termasuk kita nih, ketika hidup di alam dunia mau sesuka si kita boleh, jadi kira nggak boleh, boleh. Dia nggak mau sholat silakan, nggak mau ngaji silahkan, nggak mau bakti dengan orang tua silahkan. Cuma ingat, fa innaka mayyitun, pada suatu saat engkau akan Mati. Kalau mati repot udah. Yang nggak pernah sholat mati, siap-siap di kuburan aja udah habis, apalagi sampai ke Akhirat.
Orang nih yang gak ibadah, gak sholat selama hidup di alam dunia, yang pertama di dunianya saja bekas wajah solehnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik mungkin dia, ganteng mungkin dia, tapi gak pernah sholat, sinar wajah kesolehannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. percuma. Karena nggak kebawa ke akhirat. Yang kedua apa? Berkah hidupnya di alam dunia hilang. Itu buat orang yang nggak sholat di alam Dunia. Kemudian apa lagi? Ketika sakaratul mautnya susah bukan main. Ibarat seperti orang yang ruhnya ini dikeluar dan masukkan berulang-ulang. Selesai enggak? Masuk ke kuburnya sudah dipersiapkan fasilitas yang sangat menyakitkan. Dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Nih buat orang yang gak mau ibadah ketika diciptakan dihidup di alam Dunia. pengen Enggak. mau. Enggak. Makanya ingat, hidup boleh sesuka kita, namun untuk umat Islam ada aturannya. Kalau yang sesuka hati, siap-siap nanti kamu sekalian bakalan Mati. Kalau udah mati repot. Gak ada lagi waktu kesempatan untuk berbuat baik, apalagi untuk Ibadah. Itu pesan malaikat Jibril yang pertama. Pesan malaikat Jibril yang kedua, wahbub man syi'ta fa innaka mubarakatun. Cintailah oleh kamu orang yang kamu cintai. Nih kalian sama temen sekarang cinta banget, kemana-mana berdua, udah kayak sendal jepit. Ada kan? Anak cinta betul kepada orang tua, orang tua sayang betul kepada anak. Ingat, fa innaka mubarakatun, pada suatu saat orang yang kamu cintai akan dipisahkan darimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kapan? Mati. Ada yang masih hidup karena sesuatu hal mereka berpisah. Dan perpisahan yang paling lama adalah dengan kematian. Belum pernah ada sejarah orang tua meninggal anaknya pengen ngikut, dikuburin bareng-bareng. Ada yang mau? Ada yang mau? Gak ada. Atau sebaliknya, anaknya meninggal orang tuanya dikubur bareng-bareng. Ada yang mau? Gak ada. Inilah perpisahan yang penantiannya paling lama. Dan hebatnya lagi, nanti ketika ketemu di yaumil kiamah di padang mahsyar, orang tua dengan anak gak bakal saling tanya. Gak ada tuh saling tanya. Kali gitu pas di sana, nak kita udah lama gak ketemu, ngobrol yuk. Enggak. Masing-masing sibuk memikirkan dirinya dan keadaan yang akan diterimanya. Inilah yang dikatakan nafsi-nafsi, masing-masing dengan amal perbuatan. Makanya kalau pengen jadi anak yang bisa nolongin orang tua, yang benar hidup di alam Dunia. Jangan sebaliknya, jadi anak yang lah nyusahin orang tua di akhir.
Di dunia udah bikin ribet, nyampe di akhirat bikin susah. Banyak kayak begitu? Banyak nanti anak yang akan menyusahkan orang tua di hari kiamat. Tuh pesan malaikat Jibril yang kedua. Cintai orang yang kamu cintai, namun ingat pada suatu saat akan dipisahkan. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Berbuat sesuka hatimu. Mau nyolong boleh, mau maling silakan, mau malak nggak ngapa-ngapa. Mau ada ujungnya. Ujungnya kata malaikat Jibril, pada suatu saat semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang gak enaknya, kita berbuat di alam dunia, balasannya dari kuburan saja udah dapat. Jangan dikira enggak, di dalam kubur saja udah mulai itu, apalagi nanti di dalam akhirat. Nah, 3 pesan malaikat Jibril ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia hidup di alam dunia punya tujuan Allah menciptakannya. Tujuan yang pertama, cari ilmunya Allah Subhanahu, karena dengan ilmu ibadah baru benar. Karena dengan ilmu yang kita nggak tahu jadi tahu. Karena dengan ilmu segala sesuatu yang sulit jadi mudah. Nih kalian, contohnya orang yang tahu ilmunya sholat berjamaah dengan yang kagak beda. Yang kagak tahu kelihatan gebleknya, kelihatan tololnya ketika sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri nggak ketahuan, orang dia sholat dewek-dewek. Dia mau baca apa juga nggak ada yang dengar. Dia mau bergerak apa juga nggak ada yang salah. Tapi ketika sholat berjamaah, mulai itu kelihatan yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu. Yang tahu dengan yang nggak kelihatan. Bagaimana cara ngelihatnya? Pertama, ketika sudah terdengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyampe kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Yang punya ilmu diri. Lagi duduk diri. Kenapa? Qad, sungguh, qamatis shalah, mau didirikan sholat. Dia ngerti, langsung diri. Coba yang geblek, coba yang nggak tahu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, mau obrol aja, larian. Kenapa? Nggak ngerti. Itu isyarat sholat mau ditunaikan. Yang pertama. Yang kedua, ketika shopnya sudah siap nih barisannya, imam ngomong, karena memang tugas imam liti barisan. Ibarat bawa penumpang. Penumpang nih udah ada yang naik semua atau belum? Kalau ketinggalan jangan ditarik. Penumpangnya jangan pakai lelora, bahasa orang kita. Tahu lelora? Ogah-ogahan, mau naik mau kagak, mau naik mau kagak. Penumpang kayak begini depak. Begitupun dalam sholat berjamaah, imam berkata, sufu pakum, lurusin barisan kamu.
Lissolah, mau sholat. Ngerti? Fa inna taswiyatas subuh min tamamis sholah, karena sesungguhnya meluruskan barisan termasuk kesempurnaan Sholat. Dengar. Dengar. Apaan? Meluruskan barisan termasuk kesempurnaan Sholat. Yang kagak lurus, sholatnya kagak Sempurna. Ngerti? Paham. Makanya kalau sholat lurusin barisan. Ini kadang-kadang rada-rada maju ke depan, mundur ke belakang, nggak bakal sempurna. Dan itu kelihatan gebleknya ketika sholat Jamaah. Jelas. Kemudian ketika mau mulai sholat, tunggu dulu imam. Imam sudah berkata, usolli fardhol maghribi, udah siap nih. Imam sudah berkata, Allahu Akbar, sudah sempurna. Makmum siap-siap. Baru mulai. Jangan barengin Imam. Ini imamnya baru Allahu Akbar, ngikut Allahu Akbar bareng, makmum geblek. Ngerti? Itu aturan dalam sholat berjamaah. Kemudian sholatnya sudah selesai, lihat imam. Bagaimana ngelihat imam? Udah berubah belum tuh duduknya? Ada aturan. Jangan imamnya belum berubah duduk, makmumnya sudah merubah duduk. Kadang-kadang bukan merubah duduk, kabur. Ngerti? Nih, kelihatan gebleknya. Padahal apa kata baginda Rasul? Siapa saja orangnya sholat berjamaah, kemudian duduk di belakang imam, mengikuti apa yang menjadi bacaan imam. Imam baca subhanallah, dia ngikut. Imam baca alhamdulillah, dia ngikut. Imam baca Allahu Akbar, dia ngikut. Ketika doa dia aminkan. Selesai berdoa, dosanya gugur. Ampunan Allah dapat, rahmat Allah dia dapatkan. Selesai sholat, dosa-dosanya mirip seperti daun yang berguguran ditiup angin. Bagaimana nih yang kagak pernah wiridan, nggak pernah zikir ngikut imam, daunnya cuma layu doang, nggak ada yang gugur. Mau? Yang namanya daun layu nggak enak dilihat. Coba dah kalian nanam pohonan di rumah, daunnya layu semua, enak dilihat? Enggak. Mau digugurin belum waktunya gugur, mau disiram nggak bakalan hidup lagi. Itu orang yang sholatnya nggak ngerti Jelas. Jadi ketahuan yang punya ilmu dengan yang kagak. Makanya wajar kalau kemudian Rasul pernah berdialog dengan iblis laknatullah. Ada orang nih sholatnya rajin banget, cuman kagak ada ilmunya. Iblis seneng banget tuh. Kenapa? Karena bacaan dan gerakannya gak dapat nilai apa-apa. Tapi iblis sangat takut dengan orang yang lagi tidur, cuma dia punya ilmu. Kenapa? Khawatir kalau orang yang lagi ibadahnya gak benar dikasih tahu ilmunya, jadi benar ibadahnya. Karena ingat kata baginda Rasul pernah nanya, Lis, tahu? Lis, bagaimana perasaanmu ketika umatku sedang melaksanakan sholat? Kata iblis, tidak ada yang paling menyakitkan buatku Muhammad kecuali umatmu mau sholat, seluruh badanku menggigil, merasakan sakit yang bukan main. Untungnya nggak kelihatan. Coba kalau kita pas lagi sholat, iblisnya lagi menggigil gara-gara kita sholat, enak kan?
Foto. Enak kan? Ini Rasul yang nanya, Blis, bagaimana perasaanmu ketika umatku mau melaksanakan Sholat. badanku menggigil, merasakan sakit yang bukan main. Lolos tuh, dia laksanakan sholat juga. Digoda lagi kita ketika melaksanakan Sholat. Bagaimana caranya? Mata kita dibikin larak lirik ketika Sholat. banyak nggak? Nyak. Banyak nggak? Nyak. Nah ini model-modelnya nih. Lagi sholat matanya pelatat plotot. Ngelirik enggak? Iblis kasih lagi godaan. Gegaruk aja. Dibikin gatal. Ada yang begitu? Ya. Makanya hati-hati dalam ibadah pakai Ilmu. ilmu. Belajar. Ini tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan yang kedua agar manusia beribadah kepada Allah ketika sudah diciptakan sebagai manusia. Apa tujuannya? Untuk meninggikan derajat manusia ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Karena mohon maaf, banyak manusia yang wujudnya bentuknya manusia, tapi di hadapan Allah enggak lebih daripada seekor binatang. Yang mana diciptakan oleh Allah enggak mau ibadah, masih lebih bagus binatang. Binatang selalu memuji Allah. Contoh, ayam kukuroyok itu lagi muji Allah baca tasbih. Burung lagi berkicau itu memuji Allah baca Tasbih. Kitanya aja yang bego. Burung berkicau kita ngomong wah, bego. Lah burung lagi baca tasbih, dia lagi begini aja. Pinteran mana sama burung? Burung. Bagusan mana sama burung? Burung. Untung gak miara burung. Begitu kata baginda Rasul. Setiap binatang mengeluarkan suara berarti dia memuji Allah Subhanahu Wa ta'ala. Perhatiin kucing. Kucing kalau dengar suara azan lagi bunyi berhenti. Pernah merhatiin kucing? Enggak. Satu-satunya binatang yang ketika mendengar suara azan berhenti, gak ada suaranya, kucing. Orang dengar suara azan ngobrolnya makin kencang. Bagusan mana mau kucing? Kucing. Ayo dah. Makanya perhatiin satu persatunya. Binatang saja yang diciptakan Allah, ketika ada suara memuji Allah, dia berhenti. Dia dengerin. Kita dengar suara azan, lagi ngobrol tambah kenceng, lagi kerja diterusin. Padahal aturannya, ketika kamu dengar suara azan, berhentilah berbicara, berhentilah bekerja. Kenapa? Karena apabila kamu ngobrol ketika dengar suara azan, hatimu akan menjadi keras. Oh saya mah nggak ngobrol, cuma rebah-rebahan, tidur-tiduran. Hati-hati, nanti kalau mati jenazahnya diangkat bakal Berat. Ayo, itu aturan hukum dalam Islam. Makanya dengan banyaknya kita belajar, insya Allah kita akan tahu segala sesuatunya. Nah mudah-mudahan kalian semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini menyadari untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Bukan hanya sekedar main, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar tidur, tapi Allah ciptakan kita punya tujuan yang paling penting. Cari ilmunya Allah. Yang kedua beribadah kepada Allah. Ini tujuannya. Dan itulah manusia yang beradab kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Inilah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ujang.
Kalau tidak ada yang bertanya, mari saja kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita pun semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana Amin. wa sahhi jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana Amin. wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Amin. Wa taba'adala dawata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tarukunna fa'ilin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana Amin. wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i Amin. minhum wal amwat. Amin. Irfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa Amin. dha'if lahumul hasanat wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi alaihi. wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. la ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. azabannar wa Amin. adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Amin. aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Amin. alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.